Perkenalkan, nama saya Misdawi. Saya sebagai guru mata pelajaran Quran Hadis MA Al-Badawi, Nyabakan Barat, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumeneb, Madura, Jawa Timur. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan 2024-2005 Universitas Islam Negeri Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan dengan nomor induk mahasiswa 207224648. Pada hari ini, Kamis 15 Mei 2025, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktek pembelajaran secara luring di MA Al-Badawi dengan tema pengertian hadis, sunnah, athar, dan kabar. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Anak-anak sekalian, kita akan mengabsen kehadiran siswa-siswi di MA Al-Badawi. Yang pertama, kalian harus katakan apa menurut dari rasa yang tertimbun dalam hati Anda sekalian. Apa ketika kita absen merasa senang, entah bahagia, entah ciut. Bagaimana lah? Kakak bilang, ngomong aja apa adanya. Seandainya kamu pada saya bilang, wow, gak etis, mana seumpamanya. Tapi bilang aja, senang, kalau senang, bahagia, sangat senang. Oh, gak level gurunya. Ya ini lah, kalau gak senang kita senang, kita gak senang. Kalau senang ya kita senang, kalau senang ya. Kita absen ya, bersama-sama. Maksud semua apa? Maksudnya Dewi Sofia Nabila Siliana. Alhamdulillah senang. Terima kasih. Sebelum kita melanjutkan pelajaran, kita mengingat kembali pelajaran yang kemarin lusa atau minggu yang lalu, yaitu pentingnya perilaku jujur dan adil dalam kehidupan. Lanjut pada acara berikutnya, yaitu pelajaran yang akan dimulai, yaitu sekarang dalam mengangkat tema, yaitu pengertian hadis, sunnah, athar, dan kabar. Yaitu masalah pengertian hadis. Pengertian hadis. Hadis dalam kata atau dalam berasal dari bahasa Arab, yaitu hadasa yuhaditsu hadisa, yang memiliki makna atau arti yaitu bercerita ataupun memberitahu, bisa disebut juga informasi. Paham masalah itu? Yaitu berita, memberitahu atau sedikit informasi. Paham itu? Arti daripada hadasa yuhaditsu hadisan, catat kalau perlu. Kalau perlu catat. Ambil bolpen dan bukunya letakkan, catat kalau perlu. Kalau penting bagi Anda sekalian. Ya. Yaitu memiliki makna arti bercerita atau memberitahu, bahkan disebut juga informasi. Itu hadis. Ya. Paham Pak? Ya, dalam makna logis juga gambaran secara luas, yaitu berita itu suatu kabar yang datangnya dari sesuatu apapun. Habis. Berita, informasi, memberitahu kepada semua saudara-saudara, itu hadis. Itu hadis. Sedangkan menurut terminologi, hadis diberi pengertian yang berbeda-beda oleh para ulama berdasarkan bidang keilmuannya masing-masing. Di antaranya
dari Nabi Muhammad SAW ghairul Qur'anil Karim, selain Al-Qur'anul Karim. Kullu ma sabata an Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa lam yakun min babil fardhi wala wajibi. Oh ya, betul ya. Boleh, karena perlu ya apa? Nah, untuk model bekal atau model kalian harus itu dicatatkan. Bawa buku lah. Artinya, kullu ma sabata, segala sesuatu yang ditetapkan ani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walam yakun, yang tidak bersangkut, ya, tidak bersangkut paut mengkolen, walam yakun mimbabin, ulang mimbabin far, tidak bersangkut paut dengan masalah-masalah fardu, walau wajibi atau perkara wajib. Itu hadis menurut ulama fikih. Selanjutnya, menurut ulama hadis, dia mendefinisikan hadis sebagai berikut. Ini ulama hadis. Pertama, ulama usul, kedua fiqh, yang ketiga ulama hadis. Kullu ma usira an Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min qawlin aw fi'lin takrin aw sifatin maqiyah wa qiyah. Ini yang ketiga. Segala sesuatu yang diberitakan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik berupa perkataannya, perbuatannya, takrir pun, sifat-sifat maupun hal ihwal Rasulullah, itulah hadis menurut ulama hadis. Menurut jumhur muhaddisin atau masyarakat ahli hadis, itu yang lumrah, mayoritas ya ahli hadis, sebagaimana ditulis oleh Fathur Rahman, adalah sebagai berikut. Ma udifa lin nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam qaulan aw fi'lan aw takriran aw nahwa. Artinya, segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan, pernyataan dan sebagainya, itu disebut hadis oleh jumhur muhaddisin. Iya, itu adalah hadis menurut. Seperti juga pada definisi hadis, terjadi perbedaan definisi sunnah menurut para ulama. Kalangan ahli agama di dalam memberikan pengertian sunnah berbeda-beda. Sebab para ulama memandang dan membicarakan sunnah dari segala yang berbeda-beda. Contoh pertama, ulama hadis, menurut para ulama hadis, pengertian sunnah meliputi biografi Nabi Muhammad SAW, sifat-sifat beliau, baik yang berupa fisik, umpamanya mengenai tubuhnya Rasulullah, mengenai rambutnya Rasulullah, dan sebagainya, dan lain-lain sebagainya. Menurut ulama hadis. Yang kedua, ulama usul fiqh, dia menjelaskan, memberikan pengertian bahwa sunnah adalah segala yang dinukilkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan maupun takririannya yang ada sangkut pautnya dengan hukum syarat. Itu menurut dari ulama usul fiqh. Menurut
beda usul fikih dengan ulama fikih. Ulama fikih yaitu sunnah ialah perbuatan yang dilakukan dalam agama, ya. Tetapi tingkatannya tidak sampai wajib atau fardu maupun ketetapan. Man udifa ilan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw takrir. Segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik berupa perkataannya, perbuatan maupun takrir, ketetapan beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan apa? Hadis. Itulah yang disebut dengan hadis. Titik berat sunnah adalah kebiasaan normatif Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya, perbedaan Al-Quran dan hadis. Sebenarnya paham nggak? Paham nggak? Lanjut, perbedaan Al-Quran dan hadis. Perbedaan Al-Quran dan hadis dari segi bahasa dan makna. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bahasa dan maknanya langsung dari Allah. Diterima dalam bentuk wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau hadis, perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahasanya bahasa Nabi Muhammad, maknanya dari Nabi Muhammad. Itulah hadis. Perbedaan dari segi periwayatannya. Riwayatnya, kalau Al-Quran tidak boleh didengarkan dengan maknanya saja. Al-Quran harus dibaca apa adanya, seperti adanya diturunkan dan diajarkan Al-Quran. Tidak boleh diucapkan dengan redaksi berbeda, karena menghilangkan unsur kemujizatan. Qiraatul Quran bitartilul Quran. Kita membaca Al-Quran dengan tartil. Jangan sembarang baca, bukan orang. Itu Al-Quran. Hadis boleh dibacakan dengan redaksi atau lafaz yang berbeda tanpa mengurangi makna. Ya, meskipun dibaca atas bawah tidak mungkin merubah maknanya, panjang pendeknya sembarang. Itu beda dengan Al-Quran. Perbedaan dari segi kemujizatannya. Al-Quran, lafaz dan maknanya adalah mukjizat. Hadis bukan merupakan mukjizat. Itu perbedaannya. Perbedaan dari segi pembacanya. Membaca Al-Quran bernilai ibadah, baik dalam salat maupun di luar salat. Membaca hadis tidak termasuk ibadah, kecuali belajar hadis adalah ibadah. Kenapa? Mempelajari sumber hukum kedua dalam agama Islam. Hadis tidak boleh dibaca ketika salat. Ya. Paham? Paham. Alhamdulillah, kalau kalian paham, tak kita uji adi tobat bersama-sama. Tak kita adakan suatu pertanyaan season pertama dari kedua. Iya. Pertama dari kedua, ya. Tanya jawab dulu, oke. Siapa yang mau tanya? Siapa namanya? Yang mana? Dewi Sofia Nabila. Dewi Sofia Nabila. Apa yang mau ditanyakan? Mengapa penting bagi umat Islam memahami istilah hadis, sunnah, atsar, dan kabar? Mengapa penting bagi umat Islam memahami istilah hadis, sunnah, atsar, dan kabar? Betul. Sangat penting bagi umat muslim. Sangat penting bagi umat muslim. Karena semua itu menjadi acuan bagi umat Islam. Sebabnya semua itu bersumber dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penting, berfaedah, sangat mufid kepada kaum muslim, Ya.
Terus hadis, sunnah, asar, dan kabar sama-sama menjadi sumber pemahaman tentang agama Islam selain. Nah, baik hadis, sunnah, asar, dan kabar sama-sama menjadi sumber pemahaman tentang agama Islam selain Al-Qur'anul Karim. Ya, selain Al-Qur'anul Karim. Ya, paham yang lain? Tadi katanya, saya tanya kepada semua siswa. Kita tanya. Angkat bicara, jawabnya. Ya. Coba, siapa yang mau jawab? Dewi Sofia, An-Nabila. Jelaskan dengan bahasamu sendiri apa perbedaan antara hadis dan sunnah. Hadis adalah hanya khusus mengenai perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Betul nggak? Betul. Jadi urusan ada perkataan perbuatan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah kita tanya nanti jawab yang lain. Yang lain jawab. Perkataan, perbuatan, dan sifat-sifat Rasulullah disebut apa dia? Disebut siapa namamu? Sulistianingsih. Hadis Sulistianingsih. Hadis betul, cantik, bagus, luar biasa. Sekali lagi kita tanya, berita atau cerita yang bukan berasal dari Nabi disebut kabar. Jadi kalau bukan dari Nabi, sebenarnya itu kabar. Nah ya, kita ujian tes, yaitu mengerjakan soal. Selama kita belajar mulai dari awal sampai akhir ini, apa sih hasil kita memberi pelajaran kepada kalian semua? Apakah ada hasilnya kita memberi pelajaran atau bimbingan? Toh masih bingung dengan toh. Nah, kita bagikan soal kepada anak-anak sekalian. Nah, yaitu selalu lembaran jawaban, yaitu soal yang akan kalian isi. Ya. Nah, kita urut dari tulis. Ya, itu apa nih? Nah. Selesai? Ya, selesai kumpulkan. Kita menyampaikan hasil uji coba tadi atau soal yang kita berikan, yang kita nilai alhamdulillah. Siswa-siswi banyak yang sukses atau berhasil dan mengikuti pelajaran kami. Saya merasa terima kasih atas beberapa partisipasi Anda yang benar-benar betul-betul belajar dengan sungguh-sungguh sehingga hasil yang kalian petik atau kalian dapatkan sangat memuaskan bagi saya. Mungkin sampai di sini perjumpaan kali ini. Mari kita iringi dengan doa bersama-sama. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana ufana bima lamtana Rabbi alimna ladina fauna Rabbi fahimna wa fadi'alana wa qarabati lana filimina. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kalian terima pada hari ini bisa mendapatkan Allah SAW bermanfaat bagi kita sekalian. Amin. Allahumma Amin. mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhiran Allahu wal muwaffiq ila aqwamil karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.